Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengcompare atau membandingkan sistem atau standar akuntansi, pelaporan keuangan, pasar modal dan audit, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi dari negara Cina dan Meksiko. Saya akan mengcompare sistem akuntansi di negara Cina dan Meksiko, yaitu standar akuntansi di negara Cina. Pada tahun 1992, Departemen Keuangan Cina mengeluarkan Accounting Standard for Business Enterprises atau ASBA. ASBA ini adalah sebuah konsep kerangka kerja yang dirancang untuk menuntun perkembangan standar baru akuntansi yang ada, yang pada akhirnya menyeragamkan praktik domestik dan praktik akuntansi Cina dengan praktik internasional. Dan pada tahun 1998, Cina mendirikan Komite Standar Akuntansi Cina atau The China Accounting Standard Committee sebagai lembaga berwenang dalam Departemen Keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi. Pada akhirnya, tahun 2006, susunan baru ASBA dikeluarkan, dan ASBA ini menyajikan ketentuan standar akuntansi Cina yang pada hakikatnya menjalankan dengan IFRS. Berikut ini sistem akuntansi di Cina untuk perusahaan bisnis yang menjelaskan ringkasan isi dari ASBA. Yang pertama yaitu prinsip dasar. Prinsip dasar adalah antara lain kelangsungan usaha, substansi mengguli bentuk, konsistensi, ketetapan waktu, dapat dipahami, dasar akrual, penyedingan, kehati-hatian, materialitas, dan penurunan nilai. Yang kedua yaitu definisi elemen, terdiri dari aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, beban, dan laba. Dan yang ketiga, klasifikasi dan prinsip untuk pengukuran dan pengakuan, terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Dan yang keempatnya yaitu prinsip untuk pengakuan pendapatan dan beban dan klasifikasinya. Dan yang kelima, isi laporan keuangan dan ekuitas. Sedangkan standar akuntansi yang digunakan di negara Meksiko ialah IASB. Bagi Meksiko, IASB merupakan panduan dasar menyelesaikan permasalahan mengenai akuntansi yang terjadi. Aturan yang diterapkan oleh negara Meksiko dengan IFRS terdapat kesamaan dalam sistem akuntansinya, terutama pada kerangka penyusunan laporan keuangan. Patokan akuntansi yang diterapkan oleh Meksiko masih mengikuti pengaruh yang lama yang berasal dari Amerika Serikat dan pengaruh yang baru dari IASB atau International Accounting Standard Board, sehingga praktek pelaporan keuangan pada negara tersebut selalu berorientasi pada keadilan. Ciri penting lain akuntansi Meksiko adalah penggunaan akuntansi tingkat harga umum yang komprehensif sebagai dasar pengukuran. Meksiko juga berkomitmen terhadap harmonisasi dengan IAS atau IFRS. Meksiko semakin melihat tuntutan IASB atas sejumlah masalah akuntansi, khususnya apabila tidak terdapat standar Meksiko yang membahasnya. Lalu bagaimana dengan pelaporan keuangan dari dua negara tersebut? Pelaporan keuangan negara Cina. Pelaporan akuntansi diwajibkan untuk sama dengan tahun kalender. Laporan keuangannya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta penjelasan kondisi keuangan. Laporan tambahan diwajibkan untuk mengungkapkan penurunan nilai aktiva, perubahan struktur permodalan, serta penyisihan laba. Perusahaan yang sahamnya tercatat harus mengungkapkan informasi segmen yang konsisten dengan standar internasional. Laporan keuangan harus dikonsolidasikan, bersifat komparatif dalam bahasa Cina, serta dinyatakan dalam mata uang Cina. Perusahaan-perusahaan yang sahamnya tercatat yang mengeluarkan saham untuk investor asing harus menempatkan laporan keuangannya dalam bahasa Cina dan bahasa Inggris. Sementara itu, untuk pelaporan keuangan negara Meksiko,
tahun fiskal perusahaan Meksiko harus bersamaan dengan tahun kalender. Laporan keuangan konsolidasi komparatif harus disusun, terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan. Catatan merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang mencakup kebijakan akuntansi perusahaan, kontingensi dalam jumlah material, komitmen pembelian aktiva dalam jumlah besar atau berdasarkan kontrak sewa guna usaha, detail jangka panjang dan kewajiban dalam mata uang asing, pembatasan terhadap dividen, transaksi dengan pihak berhubungan istimewa, dan pajak penghasilan. Saya akan mengcompare tentang pasar modal dan audit dari kedua negara tersebut. Komisi Pengatur Pasar Modal Cina atau China Security Regulator Commission atau bisa disebut CSRC mengatur dua bursa efek di Cina, yaitu Bursa Efek Shanghai yang dibuka pada tahun 1990 dan Bursa Efek Shenzhen yang dibuka pada tahun 1991, dan menetapkan panduan pengaturan, merumuskan dan menegakkan peraturan pasar, dan menyetujui penawaran saham perdana dan saham baru. CSRC juga menerbitkan ketentuan pengungkapan tambahan untuk perusahaan-perusahaan yang sahamnya tidak tercatat. Jadi ketentuan pengungkapan yang sahamnya tercatat ditetapkan oleh dua badan pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan dan CSRC. Pasar modal Meksiko. Bursa Efek Meksiko umumnya dikenal sebagai Bolsa Meksiko atau Mexbol atau BMV adalah salah satu dari dua bursa saham di Meksiko. Yang lainnya adalah BIVA, Bolsa Institucional de Valores. Ini adalah bursa saham terbesar kedua di Amerika Latin, setelah B3 yang berbasis di Sao Paulo di Brazil. Itu juga merupakan bursa saham terbesar kelima di Amerika. Platform bursa dimiliki oleh BMV Group yang juga memiliki bursa derivatif MaxDer dan lembaga kustodi Indeval. Cina memiliki dua organisasi akuntansi profesional, yaitu Institut Akuntan Publik yang bersertifikat CICPA yang mengatur audit perusahaan swasta dan Asosiasi Auditor Publik bersertifikat CICPA yang bertanggung jawab atas audit perusahaan milik negara. CICPA menetapkan ketentuan untuk menjadi seorang CPA, menyelenggarakan ujian CPA, mengembangkan standar auditing, dan bertanggung jawab atas kode etik profesional. Dengan pengecualian bahwa CICPA melaporkan tugasnya kepada lembaga pemerintah regulasi praktik akuntansi publik di Cina dapat dibandingkan dengan sistem di Amerika Serikat. Standarisasi proses audit di Meksiko dikeluarkan oleh Mexican Institute of Public Accountant melalui Auditing Standard and Procedure Commission. Institut tersebut merupakan asosiasi sosial yang terdaftar sebagai akuntan publik yang merupakan asosiasi pergerakan independen profesional non-pemerintah yang mewakili banyaknya akuntan publik besar. Kini profesi akuntansi di Meksiko sudah berkembang, teratur, dan dihormati oleh komunitas bisnis. Sedangkan persyaratan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan keuangan dan audit berbeda-beda, tergantung pada tipe dan ukuran perusahaan. Semua perusahaan yang berada di bawah hukum Meksiko harus menunjuk minimal satu auditor berwenang untuk melapor pada para pemegang saham terkait laporan keuangan tahunan. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional di kedua negara tersebut? Yang pertama yaitu adalah sumber pendanaan. Pengungkapan dilakukan sangat lengkap untuk memenuhi ketentuan kepemilikan publik yang luas. Cina sendiri menerapkan prinsip-prinsip Mersem dan pola-pola yang dianut oleh Uni Soviet, di mana tujuan akuntansinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan negara atas perencanaan dan pengendalian ekonomi. Pelaporan keuangannya cukup sering dilakukan dan terbilang lengkap. Sementara itu, pemegang saham di Meksiko kurang mendapat perhatian. Perlindungan terhadap pemegang saham masih terbilang sangat dasar. Sulitnya mengakses atau mengungkapkan informasi perusahaan akan membatasi peningkatan perekonomian yang akan berdampak pada investor asing yang akan melakukan bisnis, tetapi tidak memiliki informasi yang cukup. Yang kedua yaitu sistem hukum. Hukum akuntansi Cina diamandemen pada tahun 2000 yang mencakup seluruh perusahaan
dan organisasi, termasuk yang tidak dimiliki dan tidak dikendalikan oleh negara. Hukum tersebut menjelaskan prinsip-prinsip umum akuntansi dan mendefinisikan peranan pemerintah dan masalah-masalah yang memerlukan prosedur akuntansi. Dewan Negara itu sendiri telah mengeluarkan aturan pelaporan dan akuntansi keuangan bagi perusahaan atau FARR yang berfokus pada pencatatan buku, penyusunan laporan keuangan, pelaporan praktik, masalah akuntansi keuangan, dan pelaporan lainnya. Sistem hukum yang di negara Meksiko itu sendiri tergolong masih sangat rendah karena menganut kodifikasi hukum, di mana hukum merupakan salah satu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur, tetapi Meksiko dalam praktek akuntansinya lebih mirip dengan yang ada di negara hukum lainnya, ataupun cenderung tidak detail dan fleksibel. Yang ketiga adalah perpajakan. Negara Cina melakukan pengelolaan perpajakan dengan memulai melaksanakan sistem pajak baru, yaitu sebuah sistem pajak dengan pembagian atau sistem gaya federal pajak. Sedangkan di Meksiko, yaitu menerapkan sistem pemajakan campuran, yaitu bagi residen akan dikenakan pajak dengan prinsip worldwide income, sedangkan bagi non-residen diterapkan prinsip source income. Yang keempat adalah politik dan ekonomi. Faktor politik dan ekonomi ini sangat mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional karena kebijakan pemerintah dan keadaan ekonomi saat itu di suatu negara dapat membuat akuntansi sulit berkembang. Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan perdagangan dan kekuatan yang sejenis. Yang kelima, inflasi. Tingkat inflasi Cina pada September 2020 menurun menjadi 1,7%. Angka inflasi tersebut turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,4%. Dan tingkat inflasi Meksiko pada bulan September 2020 turun menjadi 4,01%. Angka inflasi tersebut turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 4,05%. Yang keenam, tingkat perkembangan ekonomi. Perekonomian Cina mengalami ekspansi yang pesat dalam berbagai hal, antara lain dalam cadangan devisa, kinerja ekspor, FDI, produktivitas tenaga kerja, investasi portofolio, perkembangan teknologi, dan lain-lain. Sedangkan Meksiko relatif lebih berkembang dari negara-negara Anglo-Amerika, tetapi pengungkapan relatif lebih rendah. Yang ketujuh, tingkat pendidikan. Dari tingkat pendidikan, standar dan praktek akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Sebagai contoh, pelaporan teknis yang kompleks mengenai varian perilaku biaya tidak akan berarti apa-apa, kecuali para pembaca memahami akuntansi biaya, pengungkapan resiko, efek derivatif tidak akan informatif kecuali jika dibaca oleh pihak yang berkompeten. Meksiko adalah salah satu contoh negara di mana permasalahan ini telah berhasil ditanggulangi. Pada situasi lainnya, sebuah negara harus mengimpor tenaga pelatihan atau mengirim warganya ke negara lain untuk memperoleh kualifikasi yang layak. Hal terakhir inilah yang saat ini sedang diterapkan oleh Cina. Dan yang kedelapan, budaya. Di sini budaya berarti nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Variabel budaya mendasar pengaturan kelembagaan di suatu negara, seperti sistem hukum. Faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi akuntansi di negara-negara berkembang. Namun, faktor tertentu mungkin cukup berbeda di perekonomian yang sedang berkembang. Misalnya, pengaruh sistem hukum relatif tidak terlalu penting di negara berkembang dibanding dengan negara maju. Meksiko memiliki hukum sipil yang mirip di Prancis, namun akuntansinya lebih berorientasi pada kewajaran dan kepatuhan hukum. Hubungan ekonomi antara Meksiko dan Amerika Serikat yang penting yang meluas kepada bidang akuntansi menjelaskan mengapa Meksiko memiliki akuntansi yang berorientasi kepada kewajaran, dan Cina mendasarkan standar akuntansinya yang baru pada EIS atau IFRS, karena Cina berharap dapat melakukan komunikasi dengan lebih baik kepada investor asing yang sangat penting bagi rencana pembangunan ekonominya. Baiklah, itulah tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.